Sudiki, dan pada kali ini seperti yang biasa kita akan membahas dan mengkaji suatu materi, dan pada kali ini yaitu materinya adalah rantai nilai dari CRM, rantai nilai dari Customer Relationship Management atau rantai nilai manajemen hubungan pelanggan itu seperti apa. Setelah kemarin kita membahas terkait dengan CRM, pengantar CRM apa itu secara definisional maupun secara overview. Dan kali ini kita akan membahas tentang rantai-rantainya atau rantai nilainya. Jadi gini, apa sih rantai nilai dan kenapa kok kita mengilustrasikannya seperti hanya rantai? Jadi ini merupakan suatu filosofis ya, atau mungkin nilai dari suatu filosofis yang kita asumsikan atau mungkin kita ilustrasikan atau mungkin kita analogikan sebagai suatu rantai. Jadi gini, kalau kita melihat rantai pada umumnya, kita akan melihat yaitu banyak sekali rantai itu kita jumpai ketika dalam kendaraan, ya sepeda motor atau mungkin sepeda pasti menggunakan rantai. Nah, rantai kalau kita lihat, rantai terdiri dari banyak sekali komponen-komponen yang semuanya saling mendukung dan semuanya saling berjalan. Berjalannya sepeda, berjalannya motor itu tidak lepas dari perputaran dari rantai tersebut. Apabila satu rantai itu putus, maka yang jadi sepeda motor pasti akan mengalami kendala dan tidak akan bisa melaju. Begitu juga dengan sepeda. Maka mata rantai di sini adalah suatu nilai atau mungkin subnilai atau unsur yang penting juga dalam CRM ini yang harus kita jalankan. Apalagi kalau kita boleh ngomong, kalau kita boleh jadikan suatu fokus tertentu, ini merupakan suatu step juga, merupakan suatu fase di mana kalau kita itu ingin menjalankan CRM, maka 5 poin ini, atau mungkin kebetulan di sini nilainya ada 5 poin ini harus menjadi dasar utamanya, harus menjadi pertimbangan utamanya, karena keberhasilannya ada di situ. Dengan kata lain gini, CRM ketika rantai itu putus, kendaraan tidak bisa melaju. Ketika rantai nilai ini putus atau mungkin tidak berjalan satu sama lain, tidak ada sinkronisasi atau tidak ada integritas satu sama lain, maka yang terjadi adalah CRM pasti tidak akan berjalan. Gitu. Maka ini menjadi penting, ini menjadi fokus utamanya, ini menjadi unsur atau mungkin dasar yang akan kita capai. Baik, seperti biasa di kiri saya ada kursi, saya akan menjelaskan terkait dengan CRM atau mata rantainya. Saya ilustrasikan melalui suatu papan. Oke. Ini. Saya mengilustrasikan suatu papan seperti ini dengan suatu ilustrasi gambar ya. Ilustrasi gambar nanti akan saya berikan apa sih maksudnya dan apa dan apa yang harus kita jalankan. Gini. Ada fase 1 2 3 4 5 dan ini merupakan suatu ibaratnya ini saya ilustrasikan seperti hanya anak panah ya. Dia akan melaju. Lajunya ini dengan rantai nilainya 1 2 3 4 5 yang saling terhubung dan saling terintegrasi. Dan di bawahnya ada stepnya, ada fasenya, dan yang bawah ini ada pendukungnya. Nah, tujuan utamanya atau mungkin yang menjadi sasaran utamanya itu adalah customer dan juga profit. Jadi demi orientasi kepada customer atau pelanggan dan juga demi berorientasi kepada profit atau laba ya, atau profit atau laba. Oke, yang pertama ada step yang pertama. Apa itu step pertama di sini? Yaitu terkait dengan analisis portofolio pelanggan. Oke, pada analisis ini, jadi kita harus melihat dulu portofolio pelanggan seperti apa dan apa sih yang harus kita kumpulkan dan apa sih yang harus kita jalankan dalam analisis portofolio pelanggan. Kurang lebih kita akan mengetahui hal seperti ini. Basis pelanggan secara aktual dan potensial untuk mengidentifikasi pelanggan mana yang ingin dilayani dan di masa mendatang. Oke. Jadi gini, basis pelanggan ada di mana? Portofolionya kita akan memetakan juga. Seperti step yang kemarin yaitu STP, segment target positioning. Begitu juga dalam fase pertama kita melihat portofolio pelanggan seperti apa. Medan pelanggan akan seperti apa. Medannya seperti apa? Bukan berarti apakah medan pelanggan itu tidak hanya sekedar terpusat di mana saja. Mungkin kita pasti ngomong, oh itu banyak sekali masanya. Biasanya banyak sekali masa, itu pasti menjadi pelanggan.
akan menjadi pelanggan saya dan itu akan berpotensi menjadi pelanggan utama saya. Apakah seperti itu pertimbangannya? Tidak. Karena portofolio belum ketahui. Di kerumunan warga bukan berarti selalu berpotensi untuk menjadi pelanggan. Kalau memang portofolio yang tidak cocok dengan apa yang kita inginkan. Gitu. Oke. Yang kedua, dari yang tersebut keintiman dengan pelanggan, membangun keintiman dengan pelanggan. Keintiman di sini dalam artian kedekatan. Jadi gini, mohon maaf sebenarnya. Ini step mata rantai ada di sini dan step ini akan kita jabarkan, akan kita jelaskan di pertemuan-pertemuan berikutnya yang ada dalam CRM. Jadi pembahasan yang kedua, ketiga, dan keempat, dan kelima itu ada di pembahasan berikutnya di materi CRM. Jadi bukan berarti mata rantai nilai ini kita akan menjabarkan sedetail mungkin. Ya kita juga akan memberikan suatu skapur sini atau selayang pandang terkait dengan mata rantai nilainya atau rantai nilainya. Rantai nilai yang poin-poin utamanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 yang akan kita jabarkan kedetailan tersebut, penjabaran tersebut di materi berikutnya dan pertemuan berikutnya yang ada dalam materi CRM. Oke. Keintiman dengan pelanggan. Oke, saya balik lagi keintiman dengan pelanggan. Setelah tadi kita mengetahui portofolio seperti apa, portofolio tidak hanya sekedar kerumunannya, tidak hanya sekedar keramaiannya, tapi lebih kepada karakteristiknya. Kalau sudah ketahui, kita akan membangun namanya keintiman dengan pelanggan, kedekatan. Keintiman itu apa ya? Ya intensif lah, keintensan dengan pelanggan dari hati ke hati, apalagi ini menjadi kunci utamanya. Dan juga yang ketiga, setelah kita itu mengetahui, kita klik dengan itu, kita membangun jaringan. Membangun jaringan artinya apa? Di sini sudah mulai ada pengkondisian. Di sini sudah mulai ada pengkondisian pelanggan. Jadi pelanggan tersebut kita tahu orangnya seperti apa, portofolio seperti apa, kita dekati dan masuk, kita dekati dan welcome, kita dekati dan mereka pun juga open, maka kita akan bangun suatu jaringan, pengkaderan dan sebagainya. Ibaratnya ini rekrutmen seperti hanya yang dijalankan oleh sindikat teroris mungkin ya, sindikat teroris. Ketika dia itu klik dengan membangun keintiman dan dia itu klik, dia akan membangun suatu jaringan, pengembangan jaringan dan sebagainya yang nanti akan kita kembangkan di bagian step berikutnya. Oke. Terus proses yang keempat adalah proposisi nilai. Proposisi nilai kita akan kembangkan. Jadi seperti yang kemarin pembahasan pada berikutnya, nilai pelanggan, proposisi nilai. Kalau kita membangun suatu jaringan juga, jaringan kita sudah terbentuk, nilai pun juga harus kita tawarkan. Nilai yang seperti apa nanti akan kita jelaskan di step berikutnya. Dan yang kelima, mengelola siklus hidup pelanggan. Jadi siklus hidup ini pasti kita akan kelola, karena mau gak mau berarti di step 5 ini sudah kenal. Ini hanya sekedar gambaran pertama. Jadi yang pertama adalah portofolio, yang kedua membangun keintiman, yang ketiga membangun jaringan, yang keempat proposisi nilai, dan yang kelima adalah siklus hidup pelanggan. Jadi itu rantai nilainya. Yang rantai tersebut jangan sampai tidak terintegrasi, jangan sampai kendor, atau mungkin jangan sampai putus. Ibarat kendaraan, kalau putus maka tujuan kita berkendara itu tidak akan kena. Begitu juga kalau ini tidak sampai, atau mungkin kalau ini tidak saling terintegrasi, maka tujuan CRM pun pasti akan bubar. Itu maksud dari rantai nilainya. Oke. Dan pendukungnya apa di sini? Ada banyak sekali pendukung. Jadi demi mencapai profit dan kepuasan maupun loyalitas customer, maka kita harus menjalankan 5 step ini dengan didukung oleh 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Yang pertama ada pimpinan. Ingat, kepemimpinan dan budaya. Kepemimpinan dan budaya yang pertama ini. Jadi ini bisa melaju, ya kan? Ini bisa melaju kalau pendukungnya ini pun juga support. Pendukungnya itu juga ibaratnya seperti ini. Ini softwarenya, ini hardwarenya. Ya. Ini softwarenya, ini hardwarenya. Software, sebagus-bagusnya software pasti tidak akan berjalan kalau ternyata hardwarenya itu loyo. Ya. Atau kadang-kadang bisa juga seperti ini. Ini softwarenya atau ini aplikasinya, ini prosesornya. Secanggih apapun aplikasinya, kalau prosesornya tidak support, juga pasti akan menjadi kendala. Bahkan akan dianggap virus juga. Bahkan tidak sedikit
aplikasi-aplikasi yang berguna ketika kita install di komputer, di komputer yang tidak support dengan aplikasi tersebut, menganggap aplikasi yang kita install tersebut sebagai virus. Begitu juga CRM. Dukungannya yang pertama apa? Kepemimpinan dan juga budaya. Kita lihat dulu pemimpin seperti apa dan budaya juga seperti apa. Budaya apa di sini? Ya budaya perusahaan. Ada budaya yang memang budayanya sangat tertib sekali dan manajemen apapun sangat diterapkan. Yang pertama seperti itu. Yang kedua, ada budaya kekeluargaan yang cenderung ya wis yang penting secara kekeluargaan, apapun secara kekeluargaan, maintenance kekeluargaan, pengawasan secara kekeluargaan, punishment pun juga secara kekeluargaan. Ada juga seperti itu. Nah, ada plus minusnya di sini. Ada plus minusnya. Yang berhasil yang mana nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke. Dan yang kedua, ada di poin B ini, pendukungnya apa? Pendukungnya terkait dengan teknologi, informasi maupun data juga. Data dan teknologi ini menjadi pendukung utamanya. Step ini akan berjalan kalau dimungkinkan teknologi harus ada, teknologi ya juga harus canggih. Dalam artian tidak mungkinlah kita mau menggunakan GPS kalau ternyata kita akan menjalankan apa itu GPS kalau ternyata handphonenya masih belum bisa diinstal dengan GPS. Maka teknologi menjadi penting juga. Dan yang tidak kalah penting adalah SDM. Ketika tadi pasti kita akan mendikotomikan antara SDM dan teknologi. Seolah-olah SDM itu berbanding terbalik, bukan berbanding, adalah apa ya, lawan katanya atau jalan katanya antara SDM itu adalah teknologi. Kalau kamu sudah ngomong teknologi, seolah-olah SDM tidak terpakai. Dan kalau sudah ngomong SDM, seolah-olah teknologi sudah tidak terpakai lagi. Alternatifnya adalah kalau ada teknologi, ngapain kita pakai SDM? Pasti kita akan berpikir seperti itu. Apakah itu benar? Ada benarnya, ada tidaknya. Apalagi kalau aplikasi CRM, kapan kita menggunakan teknologi dan kapan kita akan menggunakan SDM? Gini, apakah di aplikasi CRM kita harus menggunakan teknologi terus? Ada nggak teknologi, nanti di pertemuan berikutnya ada pembahasan, ada nggak teknologi yang terkait dengan yang support dengan CRM? Banyak sekali. Nah, apakah kita menggunakan teknologi lantas kita tidak menggunakan SDM? Masih menggunakan. Apalagi kalau berhubungan dengan CRM yang berhubungan dengan layanan, yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat, pelayanan kepada customer atau kepada konsumen, secara kepraktisan pasti teknologi. Tapi kalau sudah bicara terkait dengan aduan, terkait dengan bicara dari hati ke hati atau mungkin bicara dengan aduan atau yang berfeedback kepada perusahaan, pasti yang maju adalah SDM. Karena kalau kita ngomong teknologi kurang memberikan sebuah solusi yang terkait dengan decision maker, atau membuat suatu keputusan. Oke, dan yang terakhir ada proses yang lain. Jadi step 5 step ini akan berjalan kalau pendukungnya pun juga akan support. Oke, pendukungnya juga akan support. Maka di pembahasan ini kita akan membahas terkait kurang lebih seperti ini, mata rantai nilai yang harus kita jaga, yang harus kita kuatkan. Dan untuk pembahasan berikutnya nanti silakan dilihat di referensi yang saya gunakan, yaitu referensi Francis Battle, Customer Relationship Management, manajemen hubungan pelanggan, yaitu Concept and Tools di sini, di mana 5 step ini kita akan kupas di materi-materi berikutnya. Oke, oleh karena itu materi-materi berikutnya kita akan mengupas lebih dalam terkait dengan 5 step ini. Oke. Yang seperti tadi ilustrasinya adalah ketika kita sudah menggunakan ilustrasi rantai, ya, rantai nilai, maka selayaknya rantai pada suatu kendaraan, dia selalu bersinergi dan selalu mendukung satu sama lain. Komponen rantai-rantai yang saling terhubung itu gini, jalannya kendaraan itu ya gara-gara rantai-rantai yang berputar itu saling berhubungan, sama pentingnya dan saling berhubungan. Bayangkan kalau satunya putus, satunya tidak ada, pasti akan menjadi kendala, bahkan tidak akan berjalan suatu kendaraan tersebut. Begitu juga dengan perusahaan. 5 komponen ini menjadi faktor penting yang harus kita jalankan dalam CRM. Sekian dari saya. Apabila video ini bermanfaat, silahkan komen, like, share, and subscribe. Sekian dari saya. Terima kasih dan
Sampai jumpa.